Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini channel YouTube Islam Berbicara akan membahas mengenal tokoh Syekh Maulana Manshuruddin Cikaduen Pandeglang. Bila anak bangsa sudah mulai melupakan sejarahnya, maka hilanglah kebesaran generasi bangsanya. Manusia adalah makhluk pelupa. Kemarin seharusnya menjadi sejarah hari ini menjadi sejarah esok hari, dan esok menjadi sejarah untuk lusa yang lebih baik. Begitu seterusnya tiada berkesudahan, tapi ternyata tidak berlaku untuk manusia-manusia pelupa. Fakta-fakta sejarah yang menunjukkan betapa signifikannya peran-peran ulama dan santri. Para ulama dan santri sudah memperhatikan sejarah mereka di esok hari. Tinggal kita sekarang, apakah akan melanjutkannya atau tetap nyaman menjadi manusia-manusia amnesia. Peristiwa sejarah yang terjadi di tengah bangsa Indonesia sampai hari ini hakikat merupakan kesinambungan masa lalu yang mana fondasinya sudah dipancangkan kuat oleh para ulama dan santri. Dan tidak akan cukup kalau kita menuliskannya dalam lembaran artikel sederhana ini. Setidaknya, gambaran sederhana di atas bisa memantik kesadaran kolektif kita tentang sejarah. Cerita rakyat yang berhubungan dengan Islamisasi di Banten salah satunya adalah cerita Syekh Manshuruddin. Menurut ceritanya sang Syekh adalah salah seorang yang menyebarkan agama Islam di daerah Banten Selatan. Dengan peninggalannya berupa batu Quran yang sekarang banyak berdatangan wisatawan untuk berzirah atau untuk mandi di sekitar Patilasan. Karena di sana ada kolam pemandian yang di tengah kolam tersebut terdapat batu yang bertuliskan Al-Quran. Syekh Maulana Manshuruddin dikenal dengan nama Sultan Haji. Beliau adalah putra Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa, Raja Banten ke-6. Sekitar tahun 1651 Masehi, Sultan Agung Abdul Fattah berhenti dari Kesultanan Banten, dan pemerintahan diserahkan kepada putranya yaitu Sultan Maulana Manshuruddin dan beliau diangkat menjadi Sultan ke-7 Banten. Kira-kira selama 2 tahun menjabat menjadi Sultan Banten, kemudian berangkat ke Baghdad, Irak untuk mendirikan negara Banten di tanah Irak. Sehingga kesultanan untuk sementara diserahkan kepada putranya Pangeran Adipati Ishak atau Sultan Abdul Fatli. Pada saat berangkat ke Baghdad, Irak, Sultan Maulana Manshuruddin diberi wasiat oleh ayahnya. Apabila engkau mau berangkat mendirikan negara di Baghdad, janganlah memakai seragam kerajaan, nanti engkau akan mendapat malu. Dan kalau mau berangkat ke Baghdad untuk tidak mampir kemana-mana harus langsung ke Baghdad. Terkecuali engkau mampir ke Mekah dan sesudah itu langsung kembali ke Banten. Setibanya di Baghdad, ternyata Sultan Maulana Manshuruddin tidak sanggup untuk mendirikan negara Banten di Baghdad sehingga beliau mendapat malu. Di dalam perjalanan pulang kembali ke tanah Banten, Sultan Maulana Manshuruddin lupa pada wasiat ayahnya, sehingga beliau mampir di Pulau Menjeli di kawasan wilayah China, dan menetap kurang lebih 2 tahun di sana, lalu beliau menikah dengan Ratu Jin dan mempunyai putra 1. Selama Sultan Maulana Manshuruddin berada di Pulau Menjeli China, Sultan Adipati Ishak di Banten terbujuk oleh Belanda sehingga diangkat menjadi Sultan resmi Banten. Tetapi Sultan Agung Abdul Fattah tidak menyetujuinya dikarenakan Sultan Maulana Manshuruddin masih hidup dan harus menunggu kepulangannya dari negeri Baghdad. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut sehingga terjadi kekacauan di Kesultanan Banten. Pada suatu ketika ada seseorang yang baru turun dari kapal mengaku-ngaku sebagai Sultan Maulana Manshuruddin dengan membawa oleh-oleh dari Mekah. Akhirnya orang-orang di Kesultanan Banten pun percaya bahwa Sultan Maulana Manshuruddin telah pulang termasuk Sultan Adipati Ishak. Orang yang mengaku sebagai Sultan Maulana Manshuruddin ternyata adalah Raja Pendeta keturunan dari Raja Jin yang menguasai Pulau Menjeli China. Selama menjabat sebagai Sultan palsu dan membawa kekacauan di Banten, akhirnya rakyat Banten membenci Sultan dan keluarganya termasuk ayahanda Sultan yaitu Sultan Agung Abdul Fattah. Untuk menghentikan kekacauan di seluruh rakyat Banten, Sultan Agung Abdul Fattah dibantu oleh seorang tokoh atau aulia Allah yang bernama Pangeran Bupetik Terbalik Ang, Tubagus Bupetik Terbalik Ang. Beliau adalah keturunan dari Sultan Maulana Yusuf, Sultan Banten kedua, dari Keraton Pekalangan Gede Banten.
sehingga kekacauan dapat diredakan dan rakyat pun membantu Sultan Agung Abdul Fattah dan Pangeran Buang sehingga terjadi pertempuran antara Sultan Maulana Manshuruddin palsu dengan Sultan Abdul Fattah dan Pangeran Bupetik Terbalik Ang yang dibantu oleh rakyat Banten. Tetapi dalam pertempuran itu Sultan Agung Abdul Fattah dan Pangeran Bupetik Terbalik Ang kalah sehingga dibuang ke daerah Tirtayasa. Dari kejadian itu maka rakyat Banten memberi gelar kepada Sultan Agung Abdul Fattah dengan sebutan Sultan Agung Tirtayasa. Peristiwa adanya pertempuran dan dibuangnya Sultan Agung Abdul Fattah ke Tirtayasa akhirnya sampai ke telinga Sultan Maulana Manshuruddin di Pulau Menjeli, China. Sehingga beliau teringat akan wasiat ayahandanya lalu beliau pun memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang ke tanah Banten beliau pergi ke Mekah untuk memohon ampunan kepada Allah di Baitullah karena telah melanggar wasiat ayahnya. Setelah sekian lama memohon ampunan, akhirnya semua perasaan bersalah dan semua permohonannya dikabulkan oleh Allah sampai beliau mendapatkan gelar kewalian dan mempunyai gelar syekh di Baitullah. Setelah itu beliau berdoa meminta petunjuk kepada Allah untuk dapat pulang ke Banten. Akhirnya beliau mendapatkan petunjuk dan dengan izin Allah beliau menyelam di sumur Zam-Zam. Kemudian muncul suatu mata air yang terdapat batu besar di tengahnya, lalu oleh beliau batu tersebut ditulis dengan menggunakan telunjuknya, yang tepatnya di daerah Cibulakan, Cimanuk, Pandeglang, Banten, sehingga oleh masyarakat sekitar dikeramatkan dan dikenal dengan nama Keramat Batu Quran. Setibanya di Kesultanan Banten dan membereskan semua kekacauan di sana, dan memohon ampunan kepada ayahanda Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa. Sehingga akhirnya Sultan Maulana Manshuruddin kembali memimpin Kesultanan Banten. Selain menjadi seorang sultan, beliau pun mensyiarkan Islam di daerah Banten dan sekitarnya. Dalam perjalanan menyiarkan Islam beliau sampai ke daerah Cikoromoy lalu menikah dengan Nyai Sarinten, Nyi Mas Ratu Sarinten. Dalam pernikahannya tersebut beliau mempunyai putra yang bernama Muhammad Solih yang memiliki julukan Kiai Abu Solih. Setelah sekian lama tinggal di daerah Cikoromoy terjadi suatu peristiwa di mana Nyi Mas Ratu Sarinten meninggal terbentur batu kali pada saat mandi. Beliau terpeleset menginjak rambutnya sendiri. Konon Nyi Mas Ratu Sarinten mempunyai rambut yang panjangnya melebihi tinggi tubuhnya. Akibat peristiwa tersebut maka Syekh Maulana Manshuruddin melarang semua keturunannya yaitu para wanita untuk mempunyai rambut yang panjangnya seperti Nyi Mas Ratu Sarinten. Nyi Mas Ratu Sarinten kemudian dimakamkan di Pasarean Cikarayu, Cimanuk. Sepeninggal Nyi Mas Ratu Sarinten lalu Syekh Maulana Mansyur pindah ke daerah Cikaduen, Pandeglang. Dengan membawa Khodam Kijemah lalu beliau menikah kembali dengan Nyai Mas Ratu Jamilah yang berasal dari Caringin, Labuan. Pada suatu hari Syekh Maulana Mansyur menyebarkan syariah agama Islam di daerah selatan ke pesisir laut. Di dalam perjalanannya di tengah hutan Pakuwon Mantiung, Sultan Maulana Manshuruddin beristirahat di bawah pohon waru sambil bersandar bersama khodamnya Kijemah. Tiba-tiba pohon tersebut menjongkok seperti seorang manusia yang menghormati. Maka sampai saat ini pohon waru itu tidak ada yang lurus. Ketika Syekh sedang beristirahat di bawah pohon waru, beliau mendengar suara harimau yang berada di pinggir laut. Ketika Syekh menghampiri, ternyata kaki harimau tersebut terjepit kima. Setelah itu harimau melihat Syekh Maulana Mansyur yang berada di depannya. Melihat ada manusia di depannya, harimau tersebut pasrah bahwa ajalnya telah dekat. Dalam perasaan putus asa harimau itu mengaum kepada Syekh Maulana Mansyur, maka atas izin Allah tiba-tiba Syekh Maulana Mansyur dapat mengerti bahasa binatang. Karena beliau adalah seorang manusia pilihan Allah dan seorang aulia dan waliullah. Maka atas izin Allah pulalah, dan melalui karomahnya beliau kima yang menjepit kaki harimau dapat dilepaskan. Setelah itu harimau tersebut dibayat oleh beliau, lalu beliau pun berbicara. Saya sudah menolong kamu, saya minta kamu dan anak buah kamu berjanji untuk tidak mengganggu anak, cucu, dan semua keturunan saya.
Kemudian harimau itu menyanggupi dan akhirnya diberikan kalung surat Yasin di lehernya dan diberi nama Si Pincang atau Raden Langlang Buana atau Ki Buyut Kalam. Ternyata harimau itu adalah seorang raja atau ratu siluman harimau dari semua Pakuwon yang 6. Pakuwon yang lainnya adalah 1. Ujung Kulon yang dipimpin oleh Ki Mahadewa. 2. Gunung Inten yang dipimpin oleh Ki Bima Laksana. 3. Pakuwon Lumajang yang dipimpin oleh Raden Singa Baruang. 4. Gunung Pangajaran yang dipimpin oleh Ki Bolekbek Jaya. 5. Manjau yang dipimpin oleh Raden Putri. 6. Mantiung yang dipimpin oleh Raden Langlang Buana atau Ki Buyut Kalam. Setelah sekian lama menyiarkan Islam ke berbagai daerah di Banten dan sekitarnya, lalu Syekh Maulana Mansyuruddin dan hadamnya Ki Jemah pulang ke Cikaduen. Akhirnya Syekh Maulana Mansyuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 Masehi dan dimakamkan di Cikaduen, Pandeglang, Banten. Hingga kini makam beliau sering diziarahi oleh masyarakat dan dikeramatkan. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Islam Berbicara dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan. Terima kasih.